menjadi orang yang terbuang. Kita perlu hati-hati. Sebab kalau saya lihat di YouTube, di media sosial, tokoh-tokoh muslim yang paling hebat di dunia akhirnya menyerahkan diri. Bahkan salah satu pemimpin Hamas menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan saudara nonton di YouTube itu bagaimana dia bersaksi, dia jumpa Tuhan Yesus di tengah peperangan dan pemberontakan melawan Israel. Dan akhirnya Yesus menyatakan diri kepada dia, dan dia tinggalkan tugas dan kepemimpinannya di dalam pasukan Hamas. Lalu dia menjadi orang yang bersaksi kemana-mana walaupun dia dikejar sana sini hari ini. Tapi dia terus bercerita tentang Yesus adalah benar-benar Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu kita memperingati Paskah, artinya maut, hukuman, bencana kutuk itu lewat dari hidup kita karena Kristus. Jadi mereka yang ada di dalam Kristus adalah mereka yang menikmati kemerdekaan dari dosa. Dan kemerdekaan dari dosa itu sesuatu yang pasti, bukan moga-moga, bukan insya Allah, bukan. Tapi sebuah kepastian. Sebab firman Allah berkata begitu sempurna dan jelas bagi kita. Dalam Yohanes 1 ayat 12, seberapa banyak yang menerima dia, mereka diberi hak menjadi anak-anak Allah. Artinya, anak-anak yang ditebus, yang diampuni, yang dikuduskan, yang disucikan. Jadi itu sebuah kepastian. Jadi sangat beruntung kalau kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Sangat celaka bagi mereka yang memiliki Tuhan yang tidak jelas. Apalagi kelompok tertentu sedang sibuk mendoakan Tuhan mereka supaya selamat. Kita justru Tuhan yang menyelamatkan kita. Kelompok tertentu berupaya untuk bertemu Tuhan. Tapi orang percaya, orang Kristen, Tuhan yang bertemu mereka. Ada amin? Tuhan yang turun dari surga bertemu dengan manusia. Kelompok tertentu sedang berjuang untuk kalau bisa ketemu Tuhan, tapi juga tidak ketemu. Nah, setelah Paskah atau kebangkitan itu, kita sekarang ada di dalam kalender gereja. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kepada orang yang menikahnya, kepada 500 orang sekaligus, kepada orang yang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan menurut catatan pertama Korintus pasal 15. Semua kelompok orang yang mewakili kehidupan manusia ini, Yesus menyatakan diri. Sampai kepada perwira yang memimpin seremoni eksekusi Yesus waktu ia ada di Bukit Golgota atau Gunung Golgota, dan waktu gempa bumi, gunung batu, kubur terbongkar, dia pulang dan dia berkata, sungguh dia Allah, dia Tuhan. Nah, tujuan daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, setelah kebangkitan Tuhan Yesus selama 40 hari, ia menambahkan diri 11 kali. Di dalam penampakan itu ada 3 tujuan utama. Di dalam Yesus menyatakan diri kepada kelompok-kelompok orang setelah dia bangkit dari antara orang mati. Jadi ada 3 tujuan utama bagi murid-murid dan pengikutnya, bahkan semua orang yang ia nyatakan diri. So after the resurrection of the Lord Jesus for 40 days, he appeared 11 times. In that appearance, there were 3 main goals
for his disciples. Ada 3 tujuan utama dalam penampakan diri Yesus kepada orang-orang yang dia menyatakan diri. Yang pertama, untuk melenyapkan ketakutan, to get rid of fright or fear. To get rid of fear or fright. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk memulihkan dan menguduskan, to restore and sanctify. Untuk memulihkan dan menguduskan atau menyucikan. And number 3, untuk mengerjakan proyek raksasa yang dipercayakan, to work on the giant project that was entrusted. Jadi maksud daripada Tuhan menyatakan diri itu ada 3 poin besar, ada 3 goal besar, ada 3 tujuan besar, yaitu melenyapkan ketakutan. Yang kedua, to get rid of fear or fright. Dan yang ketiga, to work of the giant project that was entrusted, yang telah atau yang dipercayakan. Nah, kita mulai dengan bagian pertama supaya kita semua paham. Untuk melenyapkan ketakutan, to get rid of fear, ketakutan. Ini sangat jelas di dalam firman Tuhan. Ketika Yesus datang, di tengah murid-murid takut. Karena ketakutan itu timbul memang bukan baru saja prajurit-prajurit yang dibayar untuk mengatakan Yesus dicuri oleh murid-muridnya, dia tidak bangkit, dengan resiko kalau orang mengatakan Yesus bangkit, dia diborgol, dibawa, dihukum, bahkan dieksekusi mati. Sampai hari ini doktrin itu masih dipegang oleh begitu banyak kelompok Timur Tengah. Sehingga kita lihat orang Kristen dibantai, dibunuh, pendeta dibunuh, seperti dulu kita dengar, lihat, saksikan di YouTube. Di Iran, di Irak, lalu di daerah-daerah ekstrim Muslim di sana, bahkan orang Kristen disula, orang Kristen dihalau, diusir karena mereka percaya Yesus yang hidup. Sedangkan pengaruh daripada para prajurit itu begitu kuat di Timur Tengah, yaitu memberitakan dari 2000 tahun yang lalu bahwa Yesus tidak bangkit, dia dicuri setelah mereka terima sejumlah uang. Seperti contoh dalam ayat Lukas pasal 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Jadi ketika Yesus menampakkan diri menurut Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 37, mereka ada pada posisi ketakutan karena mereka ada di kamar yang terkunci. Dan mereka tidak percaya kalau Yesus bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ia menyatakan dirinya kepada mereka. Mereka takut, mereka ragu, mereka gentar. Dan dia berkata, ayat 39, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka.
supaya mereka tidak perlu takut. Mereka percaya karena prajurit-prajurit yang sudah terima uang dari imam besar dan ahli Taurat dan pemerintah penjajah waktu itu untuk pergi ke berbagai tempat mengatakan Yesus tidak bangkit, Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Itu dikatakan dengan jelas bahwa Yesus tidak bangkit itu dalam Injil Matius pasal 28 ayat 9. Saya ingin kita semua terus berpikir dengan penuh kebijaksanaan dan kearifan dan dituntun oleh Roh Kudus bahwa kebangkitan Yesus walaupun diawali dengan orang makan suap lalu membelokkan kebenaran yang bangkit itu dikatakan tidak bangkit. Mari kita lihat, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut." Kenapa Yesus mulai dengan jangan takut? Sebab selain daripada memang genetika daripada kehidupan manusia, setelah Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian pasal 3, mulai lahir benih ketakutan dalam hidup manusia. Itu dibuktikan dengan Adam dan Hawa bersembunyi, dan waktu Tuhan datang dan mencari mereka, lalu mereka menjawab, "Kami takut." Lalu Tuhan berkata, "Kenapa takut? Pasti kamu sudah melanggar firman Allah. Saya bilang jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu pasti sudah makan. Lalu siapa yang suruh kamu buat itu?" Lalu mereka mulai melemparkan tanggung jawab itu kepada iblis, kepada ular yang mengatakan bahwa tidak apa-apa kalau makan. Jadi ketakutan itu sudah dari genetika keturunan kita. Tambah lagi nanti kita lihat bahwa para prajurit yang terima uang itu telah dengan masifnya bekerja di mana-mana untuk menangkap orang-orang yang mengatakan Yesus bangkit. Sehingga kita tahu di dalam KPR pasal 5-6 itu mengatakan bahwa waktu Stefanus beritakan bahwa Yesus itu hidup, mereka lontari dia dengan batu sampai mati. Bukan itu saja, Yakobus saudara tiri Tuhan Yesus itu dibuang dari atas hubungan baik Allah karena dia bilang Yesus bangkit, Yesus hidup. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketakutan itu karena ada salah, ketakutan karena ada dosa, ketakutan karena ada pelanggaran, ketakutan ada dalam hidup manusia karena dia tahu dia telah melanggar hukum. Nah, di dalam kehidupan pragmatis kita, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, saya masih ingat saya masih kanak-kanak dulu, masih remaja dulu, buat banyak hal yang salah. Dan saya tahu kalau papa saya tahu, itu ketakutannya luar biasa. Sampai pernah saya dengan adik-adik saya bermalam di hutan yang sekarang orang kenal tingkat 1, itu belum ada rumah di situ. Itu tempat penggembelaan sapi, kambing. Di situ kami tidur dengan binatang-binatang di sana karena takut pulang rumah, karena telah melakukan sebuah pelanggaran, kesalahan. Padahal kalau sekarang mau dilihat kesalahan itu tidak terlalu berupa, tapi ayah saya begitu kejam. Ayah saya orang baik, tapi bagi anak-anak buat salah lu habis begitu. Kesalahannya sebenarnya kecil, tapi papa saya tidak mau anak membandel terhadap orang tua. Dia hanya suruh kita merumput kira-kira 3 meter kali 3 meter di kebun di belakang rumah, suruh cabut rumput. Lalu kita tidak melakukannya dengan baik.
Kita pergi lalu bukan cabut rumput, kita potong-potong saja begini. Wah, beliau punya marah luar biasa dan suruh ibu saya siapkan rotan yang besar panjang begini. Aduh, kami ketakutan kena rotan. Karena kami tahu kami salah. Jadi malam itu mereka cari kami tidak dapat karena kami tidur di padang penggembalaan sampai pagi. Jadi kalau sudah ada salah itu pasti ada ketakutan. Kalau sudah ada salah bergaul pasti ada ketakutan. Salah mengelola uang di kantor pasti ada ketakutan. Sebab nanti kalau diperiksa endingnya akan dapat uang itu di mana, pasti itu. Orang yang bunuh orang sembunyi-sembunyi, mau sembunyi bagaimanapun endingnya akan ketahuan. Tapi sebelum ketahuan itu manusia itu takut, yang melakukan kejahatan itu takut. Yesus menyatakan diri kepada murid-murid karena mereka sudah buat banyak kesalahan. Selain daripada kesalahan genetika, turunan takut karena diwariskan oleh Adam dan Hawa. Yang kedua, oleh teror para serdadu. Ketiga, yang sangat berbahaya itu adalah mereka tahu mereka menyangkal Tuhan. Apalagi Petrus sumpah menyangkal, tidak kenal Tuhan. Mereka lari. Waktu di Taman Getsemani, waktu perjamuan malam, semua mereka buat komitmen, statement setia kepada Tuhan Yesus sampai mati. Tapi baru di Getsemani, waktu Yudas pimpin rombongan datang kan, mereka semua lari. Firman Tuhan bilang lari. Jadi ketakutan yang ada tuh, yang bagian ketiga itu karena mereka tahu mereka buat banyak kesalahan. Melakukan perbuatan yang tidak benar. Jadi waktu Yesus menyatakan diri, berhenti takut, tak usah takut lagi. Jangan takut. Kita bersyukur anugerah ya. Kita buat salah, ada ketakutan dalam hidup ini. Tapi pasca kebangkitan Yesus membawa berita, berhenti takut karena aku mengampunimu, aku memaafkanmu, aku menyayangimu, aku mendapatkanmu bukan tujuan kasih tahu kau punya salah, tapi supaya engkau sadar bahwa saya cinta kamu. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Kita semua tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Tadi saya memberi keterangan panjang lebar. Dari kapan ketakutan itu lahir sudah dijelaskan dengan cukup terang. Dan sekarang saya baca untuk kita melihat bahwa apa yang saya uraikan tadi adalah sesuatu yang benar. Takut adalah benih warisan dari ribuan atau jutaan tahun yang lalu oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa, yang tidak taat kepada perintah Tuhan, melahirkan ketakutan. Itu bukti dalam Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Lalu ternyata mereka makan. Kejadian 3 ayat 10. Ketika Tuhan datang cari mereka, mereka jawab begini. Jadi Adam dan Hawa jawab begini. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Kenapa takut? Karena salah. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kenapa telanjang? Memang pada awalnya dua-dua telanjang, tapi kan mereka tidak tahu mereka telanjang. Karena ditutupi kemuliaan. Waktu melanggar kemuliaan, melanggar perintah Allah,
kemuliaan dicabut, ketelanjangannya mereka tahu, kesalahan mereka tahu, yang mempermalukan mereka tahu, yang membuat martabat mereka turun mereka tahu. Lalu mereka bersembunyi. Ketakutan selalu mengantar orang bersembunyi. Karena salah, takut, orang bersembunyi. Cara bersembunyi di zaman ini sangat menarik bagi kita semua untuk simak. Kalau orang buat dosa atau buat salah, dia bersembunyi di senyum. Senyumnya menarik. Tahu-tahu di dalam ada parah itu. Di dalam ada menuduh bahwa dia sedang buat pelanggaran. Ada buat kesalahan dengan istri atau suami di rumah. Coba dia bersembunyi kayak diskotik. Di sana coba goyang kiri, goyang kanan, tertawa. Sembunyi di situ pun tetap ketakutan ada. Tetap dituduh rasa bersalah. Orang setelah korupsi miliaran, bahkan triliunan. Sekarang di Indonesia terkenal korupsi triliunan. Kalau saudara baca, nonton di YouTube, wah, bukan korupsi jutaan-jutaan sudah jadi biasa, miliar-miliar seperti sudah jadi biasa. Sekarang meningkat. Dan mereka dikejar dengan berbagai tuduhan dalam batin. Rasa bersalah, dengan coba beli tiket keliling dunia di tempat pariwisata internasional seluruh dunia mereka pergi. Tetapi tetap ada ketakutan dan endingnya ditangkap KPK. Mau sembunyi kemana setelah kita berbuat salah? Pada akhirnya semua ketahuan. Jadi yang terbaik itu adalah kalau setelah kita buat salah, jatuh di kaki Tuhan, bukakan semua di hadapan Tuhan. Sebelum engkau buka kejatuhan kesalahan saudara, sebenarnya Tuhan sudah tahu. Hanya dia ingin kebenaran firman Tuhan digenapi. Dengan mulut orang mengaku dan hati orang percaya, catatan Roma, orang itu selamat. Itu yang Tuhan sedang tunggu dari orang yang berada dalam posisi takut karena telah melakukan kesalahan. Sekarang tak usah berpikir Anda orang berpengaruh atau orang berpangkat, berkedudukan. Dengan merasa membuat salah, mereka segan karena saya bintang 3, bintang 4. Semua bintang 3, bintang 4 ditangkap semua kan? Karena bunuh orang, karena korupsi, karena tipu. Jadi tidak ada lagi otoritas yang bisa mempertahankan kita terus bisa bersembunyi. Ditambah dengan teror yang luar biasa dari prajurit yang menerima uang suap untuk mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri, bukan bangkit. Luar biasa pengaruh uangnya sampai hari ini. Orang suka bilang ada uang, abang apa? Disayang. Tak ada uang, abang melayang. Orang juga suka bilang ada fulus. Semua perkara jalan mulus. Sampai tipu pun juga mulus. Sampai bunuh orang pun juga mulus. Asal ada uang. Dua minggu yang lalu saya sudah bilang, uang kita perlu. Tapi ingat, uang itu hanya alat bantu saja. Tools saja. Untuk kita pakai. Dan kalau kita salah pakai, bisa menuju kepada melahirkan ketakutan. Kalau kita pakai dengan baik, akan membuat kita punya hati bergembira dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita. Jadi dari dulu sudah ada. Uang ini memang
satu tool, satu alat, tapi kalau salah mengelola, salah dalam menggunakannya, melahirkan ketakutan sana sini ya. Apalagi kalau pakai alat ini untuk bunuh orang, pakai alat ini untuk naik pangkat. Sekarang kan sudah jadi budaya, mau naik pangkat bayar, mau masuk salah satu angkatan bayar. Dan yang tidak bisa bayar tidak lolos. Sehingga orang rubah itu nyanyian apa itu yang bilang dia punya kalimat membela yang benar tuh. Itu nyanyian apa itu? Ada nyanyian yang biasa kita nyanyi. Sekarang orang rubah membela yang beri uang. Walaupun salah. Walaupun sekarang mau masuk ini angkatan tingginya mau 155. Tapi kalau bayar biar tinggi 152 juga gol. Di perkara pengadilan biar itu tanah lu punya. Tapi kalau sudah ada fulus, semua jalan mulus. Bukan milikmu, jalan mulus menjadi milikmu. Uang itu sebenarnya tidak ada masalah, tapi pengelolanya yang bermasalah. Uang tidak ada masalah buat sebenarnya prajurit, tapi prajurit sudah terima untuk mengelola salah. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kalau kedengaran oleh jaksa, hakim, polisi, kami akan berbicara dengan dia, dengan KPK, kami akan bicara dengan dia. Kira-kira begitu. Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ini yang disebut tindakan mengabaikan hukum karena duit, karena tidak suka akan Yesus yang bangkit, dan yang tidak suka pun diajari untuk bilang bahwa dia tidak bangkit karena duit. Berapa banyak orang bisa berbicara tentang kebenaran sebagai sesuatu yang tidak benar karena duit. Banyak orang jadi saksi di pengadilan ketika dibayar. Banyak orang jadi saksi di tempat pemungutan suara untuk bicara yang benar itu tidak benar. Sampai sekarang terjadi uang itu. Maka itu negeri kita carut marut sampai sekarang dalam soal hasil pemilu. Karena uang bikin semua tukang putar balik, tukang omong kosong, tukang dusta, tukang tipu. Namun di hati mereka ada ketakutan, ketahuan. Dan nanti pada akhirnya semua ketahuan. Dan kita lihat akibat daripada ketakutan, dari takut adalah dihukum. The result of fear is punishment. Kita lihat kebenaran ayat ini, takut karena sudah berbuat dosa. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta,
mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Catatan dosa ini yang mendapat hukuman selain dari ketakutan dan semua deskripsi dosa ini berbicara mengenai dosa yang terus masih berlangsung dalam hidup orang itu. Tapi seandainya daftar dosa ini pernah kita lakukan dan telah mendapatkan pengampunan dari Yesus karena kita terima Yesus, maka tentu tidak akan merasa takut lagi untuk masuk dalam hukuman yang kekal, karena kita sudah diampuni, dibebaskan, sudah mendapatkan gerasi, sudah mendapatkan amnesti karena pengorbanan Yesus. Tapi kalau tolak kebangkitan Yesus, berarti tolak kemenangan Yesus atas dosa dan maut, berarti kita tinggal tetap dalam daftar dosa seperti ini, dan kita akan masuk dalam hukuman yang kekal, hukuman yang kedua yang kekal. Sekarang lagi rame ya di YouTube dan di WhatsApp dan di Twitter, ada munculnya doktrin yang sangat menyesatkan yang disebut salvation, universal salvation, dan Christian progresif. Ini doktrin yang sedang mulai diajarkan, dan banyak pendeta mata duitan terbabit di sana, di mana mereka menyangkal neraka tidak ada, surga juga tidak ada, jadi hidup seperti binatang saja. Sedang diajar. Maka itu minggu lalu kami rapat majelis pusat, dan saya hadir dalam rapat majelis pusat. Seluruh pemimpin gereja dari seluruh Indonesia kumpul di Surabaya, dan mereka minta saya sebagai penasihat punya nasihat pendapat. Saya bilang sama mereka, doktrin ini doktrin sesat dan tidak boleh ada dalam gereja sidang jemaat Allah. Ketika ada pendeta gereja sidang jemaat Allah yang menerima doktrin ini, dia perlu pertama dinasihati, kedua tidak mau dipecat, begitu. Sebab doktrin ini tidak percaya adanya neraka, tidak percaya adanya surga. Lalu mereka sendiri masih bertengkar bilang surga ada, tapi neraka itu hanya sementara saja. Karena neraka itu tempat api penyucian. Jadi kalau kita mati dalam dosa, masuk di sana, bakar habis dosa, meloncat ke surga. Lalu orang yang masih hidup bisa berdoa buat papa, mama, atau saudaranya yang mati sebagai pelacur kah, pembunuh kah, perampok kah, sebagai koruptor kah, bisa dia diampuni dengan doa orang yang hidup. Api bakar dosanya di sana lebih cepat, sehingga lebih cepat dia melompat ke surga. Nah, ini doktrin yang sebenarnya sudah dikuburkan 500 belasan tahun yang lalu, ketika Martin Luther dalam tahun 1517 menempelkan 95 tesis penting di pintu gereja Wittenberg di Jerman, menolak semua prinsip yang berlaku di dalam konsili pertama sampai konsili ke-7, di mana mereka tetap memakai prinsip itu, bahwa orang mati di dalam dosa masuk api penyucian lalu dibakar habis dia bisa ke surga. Jadi pelajaran ini, doktrin ini, yaitu universal salvation dan Christian progresif, itu sedang dikembangkan di Indonesia dan banyak orang telah mengikutinya. Sedangkan firman Tuhan bicara cukup jelas, ada neraka, ada tempat penghukuman di mana apinya tidak pernah padam, ulatnya tidak pernah mati, dan itu kekal. Tapi sudah ada orang yang meringankan kebenaran firman Tuhan dan berkata tidak ada. Lalu yang kedua, juga takut melakukan kebenaran. Sudah tahu ini benar, tapi takut melakukannya karena di dalam dirinya ada sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, sehingga dia tidak berani melakukan kebenaran. Takut
melakukan kebenaran. Sebab kalau dia melakukan kebenaran, nanti dia sendiri menjadi korban, karena kebenaran itu akan menuduh dia bahwa engkau ada masalah, tapi engkau coba melakukan kebenaran tanpa meninggalkan dosa. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu kebenaran. Ada kasih yang membangkitkan kekuatan, ada roh yang membangkitkan kekuatan, ada ketertiban yang membangkitkan kekuatan. Semua itu yang membuat kita berdiri kokoh. Tetapi waktu kita kenal ayat ini, tahu ayat ini, tapi kalau dosa yang membuat kita takut itu kita tidak tinggalkan, maka kita akan takut menerima Roh Kudus. Maka itu ada orang bilang, aduh kalau orang berdoa sama-sama pikul penuh Roh Kudus, aduh nanti saya jatuh pingsan, trance begitu. Dalam bahasa Inggris bilang trance, itu nanti mulut ini omong sendiri. Beta bersina di sini, beta main begitu, Pak istri di sana, saya main dengan laki-laki di sana. Mulut akan omong, mengaku itu dosa semua. Oh saya ada tipu di sini, saya ada curi di sini, saya ada ganggu anak orang di sini. Semua akan keluar dengan sendirinya. Jadi orang takut melakukan menerima Roh Kudus. Nah kalau saudara takut menerima Roh Kudus, Roh Kudus bongkar itu dosa semua, minta Tuhan supaya penuh Roh Kudus di kamar. Iya toh, supaya waktu bongkar itu dosa kan tidak ada orang dengar kan. Mungkin pola pikir ini yang sedang dikembangkan, sehingga di dalam gereja ya mari kita berdoa minta kepenuhan Roh Kudus. Banyak orang takut itu. Padahal itu tujuan Tuhan, supaya kita menjadi tidak takut. Karena kita sudah melaksanakan firman Tuhan, dengan mulut orang mengaku dan hati orang percaya beroleh selamat. Jadi ada orang juga takut melakukan kebenaran. Oh saya mesti sesuai firman Tuhan, menyembah Tuhan, saya angkat tangan, angkat hati. Dia takut melakukan itu karena dia berpikir begini, ada orang yang tahu saya ada bikin dosa, lalu nanti saya angkat tangan menyembah, lalu orang yang tahu bilang, aduh kenapa dia begini, dia belum bertobat, dia berani-berani angkat tangan, jadi dia jadi takut. Wih, dia berani omong Tuhan, padahal dia pengganggu rumah tangga orang, dia pelakor dan lain-lain. Takut jadinya untuk menyerahkan hidup karena takut orang menilai. Padahal kalau memang sungguh kita melakukan kebenaran, kita menerima Roh dan membangkitkan kita dalam kekuatan berdiri di dalam iman dan kasih dan ketertiban, justru itu menjadi kesaksian buat orang lain yang mengatakan bahwa orang lain bisa berpikir begini, wih dia sejahat itu saja, kenapa dia bisa begitu? Pasti Tuhan sudah tolong dia, Tuhan sudah ampuni dia. Padahal dia punya dosa lebih besar dari saya pun dosa yang saya buat. Nah itu jadi kesaksian, membuat orang berani datang kepada Tuhan. Sama seperti yang pernah saya saksikan waktu saya bertobat, itu bukan karena pendeta berkhotbah, tapi seorang pelacur kelas kakap bertobat dan bersaksi di gereja Koinonia Ponino. Dia mengaku, dia tuturkan waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tuturkan perbuatan dosanya. Lalu pertama, perbuatan dosa percabulan dan persinahan. Lalu saya waktu dengar itu, karena saya hadir dalam kebaktian itu, saya dengar, saya anggap remeh sama dia. Saya bilang, wah ini perempuan jahat, ini perempuan kotor, wah perempuan ini perempuan perusak, perempuan yang dosa besar. Kenapa dia pergi ke muka, ke depan, di depan mimbar untuk dia ngomong itu semua? Wah perempuan tidak baik.
waktu saya sampai kepada posisi menilai perempuan ini paling buruk, paling jahat, paling kotor, paling najis, paling berdosa, Roh Allah mulai bicara di hati saya, yaitu kalau dia sebegitu jahat Tuhan selamatkan, masa kau tidak? Lalu saya tidak tahu diri lagi pada waktu itu. Saya tidak sadar lagi. Saya tidak dapat berpikir lagi. Tapi setelah saya sadar, ternyata saya sudah bertelur di muka mimbar bersama ratusan orang, bersama perempuan yang mengaku dosa itu di situ. Kenapa? Karena Tuhan bicara lewat kesaksian perempuan itu, bahwa kalau dia punya dosa begitu besar Tuhan ampuni, masa engkau tidak? Engkau punya dosa tidak sebesar dia. Dan waktu itu saya jatuh tersungkur di bawah kaki Tuhan tanpa sadar. Saya berjalan ke depan podium, entah jalan tegak atau jalan pakai berlutut, saya tidak tahu. Tapi waktu saya sadar, saya sudah berlutut di muka, sudah menangis, sudah berteriak, sudah mengaku dosa di situ. Semua orang berteriak di situ mengaku dosa, bukan karena pendeta, karena perempuan itu begitu dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bongkar seluruh dosanya dan jadi berkat buat banyak orang. Ada amin. Berikan senyuman bagi Tuhan. Jadi jangan takut lakukan kebenaran. Sekalipun kita dikejar oleh ketakutan karena ada dosa, justru melakukan kebenaran itu akan menyelesaikan persoalan yang besar yang menuduh kita sehingga kita penuh ketakutan. Untuk yang kedua, to restore and sanctify all of us. Sanctify disciples. Sanctify all people. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari maksud Tuhan menyatakan diri, itu yang kedua, menguduskan. Contoh Thomas yang tidak percaya pada kebangkitan Yesus, ditemui Yesus sampai dia bertobat, sampai dia dikuduskan, sampai dia disucikan, sampai dia dibenarkan. Yohanes 20 ayat